Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian LKI, baik yang hari ini sedang ada di dalam masjid ataupun yang sedang menyaksikan live streaming FB LKI ataupun YouTube LKI Lamongan. Semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Dan pada malam hari ini kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas ribuan nikmatnya, atas beberapa banyak nikmatnya yang kita pakai pada malam hari ini, termasuk nikmat yang terbesar di dunia adalah sehat dan nikmat terbesar di akhirat adalah Islam. Dengan banyak nikmat tersebut, maka selayaknya kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibnu Hazm mengatakan kullu nikmatin la tuqribullah azza wa jalla fahiya baliyah. Sesungguhnya kenikmatan, semua kenikmatan yang tidak membuat kita taat kepada Allah adalah musibah bagi kita. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam hari ini adalah kemisan yang akan diisi oleh Ustadz Afam LC. Kepada beliaunya Ustadz Afam LC kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi karimil khalaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uutsi li tatsmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ma jara qalamut talkhisi wal bayani ala safahatil awraq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik ingkang sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nomor setunggal puji lan syukur mari kita aturaken marang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan MC atas segala kenikmatan-kenikmatan yang tak bisa kita hitung yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, nikmat bi'ah solihah, dalam artian kita bisa punya tempat tinggal bermukim di sebuah lingkungan yang mana lingkungan tersebut adalah lingkungan yang baik, ya. Karena katanya aljar qobladar. Jadi kalau mau membangun rumah itu deloken tanggane sik. Nak cocok karo tanggane ngedeke omah ning kono gak apa-apa. Tapi nek gak cocok karo tanggane terus nekat ngedeke omah ning kono, ya kudu sabar-sabar ya, karena mesti nanti ada banyak sekali hal-hal yang nggak cocok, hal-hal yang sekiranya bikin kita sakit hati dan lain sebagainya. Sedangkan pada riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Jadikan itu nanti malah berat, ya, dalam artian di satu sisi tonggone koyok ngono, di satu sisi ingin mengamalkan sunnah Rasulullah, yaitu apa, mulyaake tonggo. Padahal tonggone orang ngaji niblas, tapi tetap dikongkon mulyaake. Lah niku kan mengke abot. Maka
aljar qobladar. Nah, jadi kalau ingin membangun sebuah rumah ya didelok sik tanggane nak wis cocok, wis mantep, maka dirikan rumah di situ nggak apa-apa. Alhamdulillah di daerah sini ya sekitaran Sedayu wa mahaulaha ini biahnya fa insyaallah biah yang baik. Buktinya nopo ya banyak sekali pengajian itu menjamur ya. Ada yang di musola ataupun bahkan ada yang rumah ke rumah, dalam artian saat ini nanti di rumahnya siapa, pekan ini di rumahnya siapa, pekan besok mungkin benten meleh teng rumahnya si fulan, jadi anggota pengajian digilir ya, nanti di rumahnya bu ini terus ya sampai selesai. Terus juga di musola banyak sekali pengajian, dan dalam sepekan tuh nggih kathah. Wonten sing pengajian malam Jumat, wonten sing pengajian Selasa, wonten sing Sabtunan, sing dina Senin, Rebo, macam-macam. Dulu di daerah Blimbing itu di Masjid Alisan itu setiap hari. Jadi libur namung Jumat. Ya, jadi Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Sabtu, Ahad itu kajian terus gonta-ganti ustaz. Ya. Wah, insya Allah itu menjadi sebuah tanda masyarakat di sini sadar akan kebaikan dan tidak asing dengan yang namanya kebaikan. Maka kita hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang seperti ini, yaitu merupakan sebuah kenikmatan ya. Ketimbangannya hidup di satu lingkungan sing masjid wae ra diurus, musola wae ra diurus ya. Terus pengajian wae ora enek ya, anak-anak sing biasa kalau di sekitar sini ada TPA-nya yang ba'da subuh. Jadi sholat subuh niku anak-anak diajak ke masjid menisan sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, mantun sholat subuh, lanjut TPA. Mungkin sampai jam berapa, sampai suruk. Setelah itu diminta untuk sholat suruk, habis itu baru pulang, sarapan, persiapan, mandi, bisu sekolah. Ada yang seperti itu di sekitaran sini. Ada juga yang sore ya mantun sholat asar, jadi asaran menisan teng masjid, asaran menisan teng musola, nanti setelah asaran lanjut TPA sampai saat derenge maghrib, habis itu wangsul. Alhamdulillah biah yang seperti ini itu biah sing nggarai atiku tentrem, dalam artian masyarakat itu gerak mereka terhadap kebaikan, terhadap perubahan ya ke arah yang baik itu ada, itu sing nggarai tentrem. Ketimbangane urip ning tengah-tengah masyarakat sing babar blas ya, ustaz renek, kiai ora enek, pengajian ora enek ya, bahkan imam sing diwaca ya kulu Allahu ahad, engko salat apa meneh qul a'udzu birabbil falaq, engko ganti meneh qul a'udzu birabbin nas. Yes. Mentok-mentok niku jadi dua muka terakhir juz 30 niku lah ya, sing diwaca kuwi gonta-ganti ya. Ya, ketika sholat Ramadan, sholat tarawih ya sing diwaca kulhu terus ya. Maka di sini kan masya Allah ya, ketika tarawih menghadirkan imam sing punya hafalan 30 juz ya, dipilih bacaannya yang menarik, tajwid tahsinnya yang baik. Jadi ketika kita ibadah, ketika kita sholat bisa lebih khusyuk, lebih menikmati. Maka itu sebuah fadilah, sebuah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan semestinya kita bersyukur. Dan juga kenikmatan yang tidak kalah agungnya, tidak kalah besarnya, yaitu nikmat menjadi seorang muslim, nikmat masih memiliki iman di dalam hati. Ya, itu sebuah kenikmatan yang menjadi barometer apakah nanti kita diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Apakah nanti amal perbuatan kita akan diganjar pahala, atau nanti amal perbuatan kita haba'an mansura, dinilai di sisi Allah seperti debu yang berterbangan. Ya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita napa nggih basa Jawa niku jlentreke, tidak bisa kita paparkan satu persatu ya, kita sebut satu persatu kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya. Memang karena kelemahan kita sebagai manusia, dan yang kedua saking banyaknya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas kita, maka secara garis besar dikatakan nikmat yang paling agung yang pertama sehat,
terus kesempatan, terus yang kedua yang paling agung di atas itu semua adalah iman dan Islam. Jamaah ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq karya Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi Al-Azhari, ya, sampai kepada bab hukukul walidain. Kemarin kita bahas baru 1 paragraf, ini ada 3 paragraf. Berarti sekarang kita masuk paragraf yang kedua, hukukul walidain utawi hak-hak dari walidain, hak-hak orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu alaihi ayyadkura ni'matahuma liyashkurahuma alaiha. Fayajibu mengko wajib hukumi, diwajibkan atas siapa, alaihi kelawan hi, maksudnya hi di sini yaitu al insan, menungso, kabeh menungso. Ayat kuro yen to ngiling-ngiling, ya. Ayat kuro itu untuk mengingat. Nikmatahuma, kenikmatan dengan adanya huma, maksudnya huma yaitu orang tua. Jadi wajib hukumnya bagi semua manusia untuk mengingat ataupun ngeling-ngeling kenikmatan dengan adanya kedua orang tua, ya. Liyaskurahuma. Kenapa harus diingat? Karena untuk bisa bersyukur maka dia harus ingat. Kalau dia tidak ingat maka dia tidak akan bisa bersyukur. Piye carane ape bersyukur tapi nek ora ngerti apa sing kudu disyukuri, ya, ora paham aku bersyukur ki kenapa, sebabnya apa. Maka syarat untuk bisa bersyukur kudu eling, kudu ngerti, kudu ngeh, ya. Maka ketika sudah ngerti, sudah ngeh, kita akan bisa untuk bersyukur. Sama orang sing ora patek mudeng, ora patek dunung, ya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, maka si orang ataupun hamba tersebut ora patek bersyukur, bakal ora patek bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau orang tersebut mudeng tenanan, paham betul seberapa besar karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, maka dia akan menjadi hamba yang mudah untuk bersyukur. Untuk bahkan sampai untuk musibah pun bersyukur, untuk musibah ridho. Di dalam kitab Nasoihul Ibad di situ dijelaskan bahwasannya kategori sabar, ya, asobru salah sumakomat. Sabar niku wonten 3 makom, wonten 3 level lah, ya. Nah di situ level sing paling tinggi, level sing nomor 3, sing jarang orang yang bisa sampai kepada level tersebut adalah manakala seorang orang tersebut mampu bersikap, mampu menghadirkan cinta atas musibah, ya, atas cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Jadi dikai musibah, dikai cobaan itu malah seneng, malah cinta. Dalam artian apa? Dia tidak meminta agar ujian ataupun cobaan tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mboten. Tapi dia meminta, ya mungkin bahasanya mungkin ketika diberikan musibah, ketika diberikan cobaan, maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Duh ya Allah, aku tidak meminta agar ujian ataupun cobaan ini engkau cabut dariku. Aku hanya meminta sekiranya ujian ini akan terus berlangsung kepada diriku entah sampai kapan waktunya, maka aku meminta kepadamu yang pertama, semoga dengan ujian ini engkau lebih ridho, engkau lebih cinta, engkau lebih sayang kepadaku. Yang kedua, semoga dengan ujian ini semua dosa-dosa yang pernah aku lakukan di masa lalu mampu engkau tutupi di hari yang mana tidak ada sekecil amalan pun kecuali akan engkau tampakkan, akan engkau adili di hari itu.
Terus ya Allah, aku memohon kepadamu dengan ujian ini, aku tidak meminta untuk diangkat, tapi apa? Aku meminta bahu, hati, serta pikiran yang kuat untuk menjalani ujian ini. Loh, jadi nak diuji ora mboten terus nggur Rasulullah ya Allah kapan bare, ya Allah kapan rampungnya mboten, tapi meminta kebaikan-kebaikan tersebut. Lah, wong sing model ngeten iki kan juarang. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi syarat untuk bisa bersyukur kudu eling. Nek ora eling, maka tidak akan pernah bisa untuk bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyam tasila amrohuma. Wa ayyam tasila wa ay lan yento yam tasila. Ya, berlaku imtisal. Maksudnya imtisal yaitu kemarin di awal-awal pembahasan takwa sudah kita sampaikan, jadi menghadirkan cinta dan juga berusaha untuk memakmurkan. Maksudnya bagaimana? Lan yento yamtasila berlaku imtisal, menghadirkan cinta dan berusaha memakmurkan. Apa sing kudu di imtisali, yaitu amrohuma, perintah-perintah dari kedua orang tua selama itu dalam kebaikan. Illa idza kana bi maksiatin. Jadi berusaha untuk ketika diperintah wong tua iku seneng ya, terus bunga, terus berusaha sadurunge dikongkon wis nawari ya. Jadi sebelum diminta nawari. Illa idza kana bi maksiatin, kecuali idza kana ketika ada perintah-perintah yang bi maksiatin niku ngarahe teng maksiat. Jadi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nek carane wong biyen ya. Jadi ketika dipanggil orang tuanya, "Le Ibu nyuwun tulung" atau "Bapak nyuwun tulung" niku bakal datang, ataupun ketika dipanggil orang tuanya, "Le Rene." Maka itu nek wong cara wong biyen niku langsung dugi, langsung datang terus ngomong, "Wonten dawuh Pak, wonten dawuh Bu," gitu. Ya bahasa Indonesia ini gimana Bu, ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa kami bantu gitu, ada yang bisa saya bantu gitu. Itu bahasa Indonesia nih, cuman nak bahasa Jawa nih sing halus niku wonten dawuh. Bahkan ketika orang tuane mungkin di dapur ataupun lagi ada kerjaan apa, terus sekirane belum manggil ya ketok rondo wonten gawe lah, wonten kerja ataupun apa, didatangi langsung bilang, "Pak wonten dawuh, Bu wonten dawuh," gitu. Lah saniki kan rondo wonten sedikit ada perbedaan ataupun sedikit ada penurunan. Jadi ketika dipanggil ataupun tadi ya, "Nak Rene," ya, langsung datang, "Pripun Bu?" Bagi orang sekarang mungkin pripun Bu, pripun Pak itu halus Pak ya, hitungannya halus ketimbang piye Pak, piye Bu ya. Itu hitungannya halus, cuman secara level itu masih ada di bawah wonten dawuh Pak gitu. Nah terus itu masih mending ya. Nah ada juga yang ketika dipanggil enggak langsung datang terus bilang, "Pripun Pak," ya, tapi dari jauh, "Piye Pak," ngono. Ya, jadi ora ditekani lagi ngomong sing alus sing apik, gak jerit kok ado, "Piye Pak?" Nah, "Le tukone iki sik Pak, seduluk." Nah, saiki wonten niku, maka banyak terjadi penurunan. Ya wallahu alam, di antara faktor penurunan kok bisa terjadi seperti itu, yang pertama masalah pendidikan jelas. Jadi pendidikan adab dan akhlak yang diajarkan itu berbeda. Terus yang kedua, yang menjadi role of model ataupun yang menjadi uswah, yang menjadi panutan ataupun orang-orang yang ada saat itu memang akhlaknya agak sedikit menurun ketimbangannya generasi-generasi sebelumnya. Maka jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal itu realita yang ada pada saat ini. Meskipun enggak semua, meskipun ora kabeh wong koyo ngono, tapi mayoritas kebanyakan niku wis model-model bocah saiki ngonten niku.
Maka jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak ingin menjadi golongan mayoritas dalam hal ini, maksudnya agak kepengen anaknya koyok ngono kuwi, maka minimal yang pertama kali kita mulai dari diri kita. Jadi kalau masih ada orang tua, ya mulai dibenahi komunikasi hubungan dengan orang tua, ataupun ketika dia sudah punya anak, maka dia berusaha menampilkan akhlak-akhlak yang baik di depan anaknya. Bukan bermaksud riak, bukan bermaksud sum'ah pengen ketok apik ning ngarep anake mboten, tapi dalam rangka mendidik si anak. Lah ngonten. Maka jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam tuh ngonten niku. Jadi niat ya, niatnya beda niku nggih mengke hasilnya beda, Tadi menampakkan kebaikan, nak niatnya pengen dipuji anak, mengke yo amalannya tidak diganjar pahala, tapi menampakkan kebaikan di depan anak dengan niatan mendidik, mengke angsal pahala. Maka benten niat ya, yang dilakukan sama tapi niatnya berbeda, maka nanti di situ hasilnya pun akan berbeda. Jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Wa ayyajlisa ma'ahuma khashi'an ghadhan tarfahu an zallatihima. Oh niki nggih abot wae. Ya nek dilakokake zaman saiki ya rondo abot. Wa ayyajlisa lan yento yajlisa linggih lungguh duduk ma'ahuma sartane kedua orang tua, ya jadi bersama dengan kedua orang tua ketika duduk bareng niku khasyian duduke mesti duduk sing khusyuk. Ya, ketika ada orang tua ngobrol nggih aja dipedhot. Nah, saiki kan ngonten niku. Ya, wong tua orang bar ngomongnya dipedhot. Orang tua ngomongnya orang bar urung titik wis dipedhot. Ya. Meskipun katakan yang disampaikan salah, tapi yo enteni sik sampai selesai, sampai berhenti, habis itu baru sampaikan, ya. Nyampaikannya pun juga dengan bahasa-bahasa yang baik. Ghadon tarfahu an zallatihima, ghadon niku nutup tarfahu kedua matanya, ya. Nutup sake napa an zallatihima, sake ketergelinciran utawi sake salahi kedua orang tua. Dalam artian ketika orang tua berbuat salah, ojo terus diumbar, ojo terus diunen-unen terus wis beno. Ya, itu salahnya orang tua, ya sudah kita berusaha untuk perbaiki dan kita berusaha untuk menutupi kesalahan tersebut, ojo terus diumbar ning wong liya. Terus wa an la yu'diyahuma walau biqauli uffin. Wa an la yu'diyahuma lan yen to la yu'diyahuma boten nyakiti huma, yaitu kedua orang tua, walau biqauli uffin, ya, lan meskipun ya dengan perkataan uff. Uffen niku nak saniki mungkin gitu utawi sik apa meneh sik, ya. Maka dengan perkataan seperti itu pun tidak boleh. Karena kenapa? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki nggih kirangan, maksudnya kula nggih dereng mengadakan satu penelitian, ya. Cuman redaksi yang pernah saya dapatkan, semakin tua umur maka orang itu akan semakin sensitif. Ya, nah, ngomong karo konco cah nom-nom, biasa ketika ngomong sama anak yang seumuran niku wis ngomong biasa-biasa ana tongkrokan wis kue iki kowe ya ono ya ning muene yo kandhane sing ngene-ngene wis tak kampleng kok. Ini biasa. Tapi nak sama orang tua ya itu kok katakan kalau pakai bahasa Jawa itu enggak ngomong pakai manggil kamu, katakan itu enggak ngomong jenengan tapi ngomongnya pakai sampean, itu ada yang sensitif dalam artian kok aku nyelek sampean gitu, harusnya kan jenengan tapi kok kenapa diceluk sampean gitu, ataupun bahkan walah pak kowe loh, itu kok kowe sih, ya. Itu sensitif, ya, sensitif. Maka di sini ya meskipun biqauli uffin itu jangan sampai, ya, jangan sampai menyakiti keduanya bahkan dengan perkataan yang seperti itu. Itu nggak boleh karena sangat sensitif sekali. Dan gelak wong itu termasuk dari amalan
Amalan yang paling buruk setelah syirik ya, apa meneh ngelakne wong tua. Ngelakne wong tua itu amalan paling buruk nih, nomor 2 setelah syirik. Ya, dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW, amalan yang paling yang paling buruk ya. Wa khoslatani la syai'un akhbas, 2 amalan yang tidak ada amalan lain yang hinanya itu melebihi daripada kedua ini. Yaitu napa? Yang pertama asyirku billah. Ya, syirik seseorang ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua wadurru bil muslimin, mendatangkan sebuah madorot ataupun kecelakaan bagi kaum muslimin. Lah nak sampai engko wong tuane digelani ya, ataupun ada orang yang lebih tua dari dirinya gara-gara perkataan itu terus gelo. Terus engko ora gelem apa jenenge ora gelem ngaji meneh. Terus engko ora gelem sapa masjid, engko terus ora nanti kan malah mendatangkan madorot ya, maka itu tidak diperbolehkan. Terus wa an la yutila jidalahuma, lan yen to la yutila tidak memanjangkan, tidak berlarut-larut jidalahuma ketika ada cekcok dengan kedua orang tua. Jadi nek enek suatu sing ora srek, sing ora napa nggih, sing ora cocok beda pendapat sampai padu, sampai omong-omong wis suarane rada meninggi, katakan sampai wis ngotot-ngotot jidate mengkurut, maka wis aja diterus-teruske, wis dilarani ya, jangan diperpanjang ya. Terus wa an la yamsya amamahuma illa fi khidmatihima, wa an la yamsiya lan yen to la yamsiya mboten melampah, mboten melaku, tidak berjalan amamahuma di depan kedua orang tua illa kecuali fi khidmatin ing dalem khidmah ya, illa fi khidmatihima, kecuali kalau mau berkhidmah kepada mereka berdua. Jadi jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berjalan dengan orang tua ya niku maksimal di samping maksimal ya, ojo sampai disii ya, maka maksimal di samping ya. Kalau tidak seperti itu maka harus di belakang yang ngajeni wong tua, karena wong tua ku nak diajeni masyaallah senenge ra kaprah ya. Dan ketika kita iso ngajeni wong tua seneng ndongake sing apik, ndongane iku malah mustajab ya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jane amalan sing pahalane gede, nglakonene gampang, nyenengke wong. Wong seneng kuwi amalane pahalane gede. Apa meneh sing senengne wong tua ya, selama dalam kebaikan, dalam kemaksiatan ya wis aja dituruti kan, seperti itu. Nah, kecuali dalam permasalahan hikmah, dalam artian tidak selalunya kita itu ketika ada sesuatu kudu ning gurune wong tua, ora oleh ning ngarepe, gak mesti ya. Nah, misal wong tua njaluk ngengken putrane, ngengken anake, nduk atau cahayu atau le, bapak tolong gawekno wedang jahe, kok lagi pengen jahe bapak. Oh nggih Pak ya. Kok ini dapur enek jahe, engko nganggo gula abang ya, nganggo gula ciran, katakan aja nganggo gula putih ngono. Oh nggih Pak ngono. Wis gawekno jahe, gawekno wedang jahe wis mateng digawa mengarep. Nah, maka ketika masalah hikmah model seperti ini, mengke ngasih minumannya otomatis kan dari depan ya. Nah, dikasih dari belakang bapaknya gak ngerti, pas melengak rene lah kok kesenggol malah kutah kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau masalah hikmah itu dari depan gak apa-apa. Le njaluk tulung rene bapak pengen ngomong ya. Maka yo ketika ngomong yo di depannya udah terus nggih Pak, ngomongnya ning guri ya. Ora oleh ning ngarep Pak, mergo hikmah lho, gak kayak gitu. Enggak seperti itu ya, maka harus di depan. Ya, ngomong-ngomong sik le bapak kok pegel menisan pijeti yo nggih Pak. Seperti itu. Nah, seperti itu. Wa ayyadu lahuma birrahmati wal maghfirah. Jadi ternyata banyak sekali kewajiban-kewajiban kita sebagai anak yang harus kita lakukan kepada orang tua ya. Ini diantaranya juga
Wa ayyad'uwa lan yen to yad'uwa niku ndongakne lahuma ya kepada mereka berdua, mendoakan kedua orang tua birrahmah dengan doa-doa rahmah, doa-doa nopo kasih sayang, agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala niku mengasih sayangi kedua orang tua. Wal maghfirah serta doa-doa maghfirah, agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala kersa untuk ngampuni, memberikan maghfirah atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh kedua orang tua. Jenenge menungso yo mesti enek salahe, jenenge menungso mesti enek keplesete. Maka didoakan ya setiap ba'da sholat ya, syukur-syukur sholat wajib dan juga sholat sunnah ya, ataupun ketika setelah melakukan satu amal soleh ya, bar kerja bakti, rampung kerja bakti, sadurunge mangan donga sik, gak apa-apa ya. Jadi setelah melakukan satu amal soleh ya habis itu kok donga iku insyaallah nggih dongane mantep. Terus wa ayyamurahuma lan yento ya'murahuma memerintahkan kedua orang tua. Jadi si anak itu ya memerintahkan atau napa nggih basane memerintahkan kok rondo. Jadi seakan-akan anak ning dhuwur wong tua ning ngisor. Napa nggih? Napa Pak? Nak memerintahkan koyoke ngono. Kak dari yang posisi di atas ke bawah kan gitu. Nah sing sejajar atau itu nopo ngomong ya Pak, meminta, nggih meminta lah, ataupun yang semisal ya. Jadi meminta mereka berdua, meskipun di sini ya'mur nggih memerintahkan, cuman kok ya wallahu alam lah, ini sesuai yang di buku seperti itu. Ya, jadi meminta mereka berdua, berusaha untuk membimbing, berusaha untuk menjaga mereka berdua bil ma'ruf ya, kelawan perkara-perkara sing ma'ruf. Jadi senantiasa njogo wong tua niku agar sekiranya mereka itu banyak melakukan suatu yang ma'ruf, banyak melakukan amal-amal soleh ya, terutama apabila kita mendapati kedua orang tua sudah berada di penghujung umur sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pun mboten usah digreseni masalah donya, wis di napa nggih diaturi, disampaikan, diminta agar memperbanyak amal soleh ya. Wa yanhahuma ya, lan mencegah mereka berdua anil mungkar kelawan perkara-perkara sing mungkar ya. Wis Pak dilereni mboten usah napa kathah-kathah nesune, wis pun diikhlaske mawon, mboten usah patek kepikiran donya. Wis tanggane model ngoten niku wis jenengan insyaallah nek sabar mengke ganjarane swarga. Wis tangga nek sabar lak angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala, wis pun dilereni mawon ya. Maka diminta agar tadi ya diperintahkan untuk memperbanyak perkara-perkara yang ma'ruf, memperbanyak amal soleh, serta mencegah mereka berdua dari perkara-perkara yang mungkar. Zaman-zaman saat ini tasik wonten, jadi orang-orang yang dia itu kalau kena sakit ya, jadi wong-wong desa kena loro, kena sakit sing koyok-koyok sakitnya niku langsung serentak ya. Katakan hari ini kok tiba-tiba dapat musibah apa sehingga badannya ada yang sakit lah ya, entah tangannya atau entah apanya sakit. Isuke anake loro, terus awane bojone loro, sorene engko suaminya yang sakit ya, engko bengine sopone meneh sing loro. Loro niku padha, bukan penyakit yang menular, aslinya bukan penyakit yang menular, tapi kok pada saat itu serentak iki. Maka langsung kepikiran, wah iki mesti anak sing aneh iki. Mesti anak sing aneh. Sing ditekani mboten dokter, sing ditekani malah wong pinter dalam tanda kutip. Ya, zaman-zaman sekarang seperti itu masih ada. Ya, maka ketika si anak mengetahui orang tuanya hendak melangkah ke situ, dilereni Pak, mboten bareng. Mungkin nak jenengan sampai ke situ bisa sampai kufur, sampai jenengan mendatangi wong pinter dalam tanda kutip itu, mungkin jenengan sakit kufur itu
paling tidak ya, paling tidak itu seperti itu. Dampak yang lain mungkin mustajabe dongane sampean nggih berpengaruh. Mungkin sholatnya jenengan nggih pengaruh. Itu jangka pendek, jangka panjangnya nanti jenengan bisa malas sholat. Sing biasane rutin ngaji saulan katam ping pindho, kok iso-iso saulan nggur entuk sak juz utawi saulan nggur entuk samu kathok ataupun setahun ra tau katam ya. Jarang maca Quran, malah jarang dzikir, malah jarang sholat, engko malah jenengan wis semakin jauh dari Allah ya. Maka pun dilereni mboten usah, nak jenengan ajeng periksa pengen sing jelas-jelas mawon nggih tekani dokter ya. Semisal nanti kok penyakitnya tidak terbaca oleh medis ya pakai cara-cara yang syar'i, bisa dengan ruqyah ataupun kalau pengen mandiri ya bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan masalah yang dipunya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Liyakuna ya supaya ana sababan sebab finajatihi ma ing dalem najah ing dalem suksesnya mereka berdua minan nari saking neraka. Jadi kita mengupayakan hal-hal tersebut, memerintahkan mereka untuk melakukan yang ma'ruf, mencegah mereka dari yang mungkar. Niku apa? Biar kita itu bisa menjadi anak yang memberikan manfaat kepada kedua orang tua dengan mencegah mereka untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kamakana sebagaimana mereka berdua itu sababan menjadi sebab fi wujudihi ya, dalam wujud si insan ataupun kedua orang tua ini menjadi sebab dohir ya, karena adanya mereka berdua maka si anak ini bisa ada ya. Maka harusnya keberadaan si anak ini harusnya juga menjadi sebab agar orang tua itu bisa terjauhkan ataupun terbebaskan dari neraka. Kudune ngono. Jadi logikanya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala ya. Berkata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat ke-22 sampai 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha lan netapake pun netapake ya. Sinten sing netapake rabbuka yaiku Rabbmu ya, alla yen to boten ta'budu engkau sekalian beribadah illa kecuali iyahu mareng hu yaiku Rabbuka utawi Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana lan kelawan wong tuwa kelawan walidain niku ihsana kudu berbuat sing ihsan, kudu berbuat sing becik, sing apik, sing sopan, sing santun. Maka jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang pertama kali ya di kalimat yang pertama pada ayat waqadha ya, waqadha rabbuka dan Rabbmu telah menetapkan, maksudnya pripun? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang mufasir dari kalangan para sahabat, beliau mengatakan maksudnya waqadha niku amrun, perintah. Jadi bisa juga diartikan waqadha rabbuka niku Rabbmu telah memerintahkan. Nah, jenenge perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya wajib, dan wajib niku dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Maka kewajiban yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala atas kita dalam surat ini, alla ta'budu illa iyyahu, jangan sampai kita beribadah yang ibadah tadi ya tidak diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah niku macam-macam ya, tarif dari ibadah niku ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yarda. Semua amalan, semua upaya, semua tindakan yang mana hal tersebut mampu mengundang ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka aja sampai ketika kita hendak menghadiri kajian, menghadiri satu majelis, ingin sholat di satu masjid nganggo baju yang paling apik, nganggo kelambi yang paling apik, nganggo sarung yang paling apik, niatane liya.
nganggo parfum sing paling wangi, ben engko nek lewat iso kambus santriwati, iso wah iki sapa kuwi ya. Kok wangi men, kok ganteng men. Lah iku engko mengke niate wis salah, kudune pahala malah entuk dosa. Ya, seperti itu. Nah, itu perintah ya. Maka semua ibadah ya itu diberikan, disajikan untuk Allah. Wabil walidaini ihsana, dan ini berlaku baik kepada orang tua itu juga masuk ke dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada seorang anak yang tidak baik-baik saja kepada orang tua, maka dia telah melakukan sebuah dosa, dan dosanya ini masuk dalam kategori dosa besar, karena dosa besar adalah dosa yang ternaskan, dosa yang dia itu terdapat dengan jelas larangannya di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, ya, jika engkau mendapati salah satu dari jika engkau mendapati ya al-kibara, ya, kibaro niku basa Jawane mangsa tuwa. Maksudnya mangsa tuwa niku ketika orang tua itu masuk dalam masa-masa tuanya. Ahaduma salah satu dari keduanya, mungkin bapake sing tuwa ataupun ibuke sing tuwa. Lho kok iso salah satu sing tuwa, sing siji apa ora tuwa, karena bisa jadi nikah nom. Ya. Jadi sing siji umure 40, lah bojone umur 18 tahun iso wae. Ya. Ya, ada juga yang seperti itu gitu loh. Loh, Pak Budi nyurvei oke sih ya. Ya, ataupun sebaliknya, ya bojone tua umur 50 tahun, ya sing lanangan nih umur 20 tahun katakan. Ya enak-enak wae karena ngerti iki sing wedok wis rondo sugih tapi ya omahe akeh, lemahe akeh, wah mumpung iki tak incer warisane. Ya golek sing ijek enom, sing ijek brondong wis maju. Ya niatane ngono kuwi, pengene engko nek entuk warisan wis sugih mendadak. Lah kok darurat mati dhisik kan ya wis mbah. Nah, au kilahuma, ataupun kedua orang tua tersebutnya sudah masuk ke dalam usia tua, maka fala taqul lahuma ufin, mengko ojo sampai ngomong kepada mereka berdua. Itu perkataan di sini ufin niku ngaduh. Ya tadi seperti yang kita sampaikan. Ya, karena orang tua itu sensitif, jangan sampai nggelakne ati wong tua. Karena di antara doa-doa yang mustajab tidak ada hijab antara dia dengan Allah, itu adalah doa orang tua kepada anak-anaknya. Maka sekali lagi saya sampaikan, sing pun gadah putra, sing pun gadah putri, diati-ati omongane. Donga iku ra kudu, enggak mesti mantun salat, mboten mesti nengadahkan tangan, mboten. Kadang nggih, wah kowe iki bocah diatur ra iso. Nggur ngono ki tok. Lagi nyesep kopi, wah kowe iki dikondani kandhane ya ana ya ini nak gaweno kopi iki semene. Bocah goblok ra kaprah iki donga. Meskipun nyesep kopi karo ngomong ngono ki donga. Ya, jadi ora kudu nengadahke tangan ya Allah di mukadimah seperti enggak perlu. Kadang ceplosan-ceplosan seperti itu yang dadi donga. Ya. Dan itu diamini malaikat, makanya hati-hati. Ya, kepada orang tua yang pun gadah putra pun gadah putri, maka dihati-hati. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita itu sudah berazam ingin melakukan satu kebaikan, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan hal tersebut. Ya, maka mungkin kadang anaknya rondo, ya kita sudah menjaga hati-hati lisan ini agar tidak mengatakan sebuah perkataan-perkataan yang buruk kepada anak, maka akan diuji. Kadang-kadang akan diuji. Anak mungkin nopo nggih lagi berbuat nopo le wong tuane masak, ya kayak seperti yang diceritakan apa imam besar Masjidil Haram nggih ngoten niku, wonten tamu, ya, saya sudah mboten salah niku.
wonten tamu ya wong tuane nyepake masake wis ditatakne, ditinggal ning dapur sedelo, anake wis teko tengah diawuri pasir. Padahal wis gawe sate, wis gawe gule, gawe tengkleng, katakan wis es buah dan lain sebagainya diawuri pasir karo itu. Nah, ketika itu marah, lah marahe ngomong, metu kono Masjidil Haram tak dongakne dadi imam besar. Nesune kaya ngono ki, Pak. Keluar kamu dari rumah ini, tak doakan jadi imam besar. Nah, sane kan mboten. Metu kok mangi, gak sampe coret kok kakakmu san lagi. Bocah bedis ora kaplayu, sampai gede bedis, tuturi ora kena, sampai gede ora kena dituturi. Ya. Akhirnya seperti itu. Mati yo kono apa meneh, ya. Agak bahaya ta jare Pak Bud ya. Wala tanharhuma ya, dan jangan tanharhuma niku mencela utawi bentak keduanya. Lho ngomong wae mboten pareng mau meneh sampai bentak. Wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada mereka berdua qaulan karima ya, dengan perkataan-perkataan yang mulya, perkataan-perkataan yang baik. Nah, jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kula tegesake niki perintah. Jadi mboten aduh Pak, niku perintah mboten pareng. Itu perintah dari Allah, ketika dilanggar maka itu dosa. Dan masuknya apa? Kalau di sini yang saya pahami niku dosa besar. Ronda abot Pak, nggih ngoten niku. Ya. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika kita mau mencontoh generasi terbaik ya contohlah mereka. Ya, bahkan sampai sekelas Mus'ab bin Umair difasilitasi kalih wong tuane artise Mekah ya, parfume iku jarak pirang puluh meter iku kambus ya. Jadi Mus'ab ning kene ya teng gerbang masjid iki kambus parfume. Maka parfum yang terbaik ya regane ora bibit sing 3.500 sak mili mboten ya. Mungkin sak botol pirang juta ataupun pirang puluh juta ya. Tinggo sithik awet mbok sampai diumbah pun cek kambus gitu. Ada yang model-model seperti itu, tapi harganya nggih lumayan. Ya. Terus diberikan fasilitas rumah, diberikan wis pokoknya jenenge artis ya, semuanya mewah. Qadarullah Mus'ab masuk Islam. Apa respon dari orang tuanya? Diwanti-wanti kowe nek gak balik semua fasilitas tak cabut. Ya, tetep aja wis jenenge wis tekad wis bulat ya, cah nom wis pokoknya bismillah Islam sampai mati. Saya bakal menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saya mati. Ya, diperingati ora iso, akhirnya fasilitas dicabut. Dijaluk meneh, Pak. Jadi aset rumah diambil, mungkin abosone sakniki STN, BPKB, motor sak mobile dijikuk, sertifikat omah dijikuk, semua apa namanya kartu kredit ya, kartu rekening dibekukan, semuanya diambil alih sama orang tua. Bayangno nak zaman sakniki anak dikonokno wis mboten ngertos lho. Pengadilan paling ya, paling ora pengadilan ya. Tapi nak zaman dulu Mus'ab ya, karena ada perintah, karena diperintahkan untuk tetap berbuat baik sama orang tua, maka dikekno dan ora gelo, Pak. Karena wong tuane yo ijek ndongakne, ijek berbuat baik seperti itu generasi terbaik sing pun dijamin swarga. Nah, nak pengen kita yo paling ora mencontoh generasi sing dijamin swarga, yo contoh generasi-generasi pertama. Wallahu a'lam bishawab. Makanten kula kembalikan ke MC. Demikianlah kajian pada malam hari ini. Kami buka sesi tanya jawab. Apabila tidak langsung kita tutup. Monggo, ada yang ditanyakan? Ya, Masya Allah, ternyata tenang kabeh sampai masuk kabeh pelajaran pada malam hari ini. Ya, saya selaku pembicara bahwa dalam membaca ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.